Saya F.F. Mahoy bersama Ibu Dewi Dian Lampita dan juga rekan saya Yohanes Yanto Horong. Ya. Kami adalah kuasa hukum dari Ibu Regina Diana Pratamasari. Ya. Beliau selaku Kepala Cabang PT Elora Papua Abadi. Ya. Berkaitan dengan adanya pemberitaan di media sosial dan juga di surat kabar bahwa klien kami digugat, ya, sehubungan dengan persoalan di perumahan, ya, perumahan di daerah Cikombong sana. Di situ ada pihak penggugat menyampaikan bahwa klien kami ada punya kelalaian belum membayar uang sekian 1,2 miliar kurang lebih, ya, berkaitan dengan pekerjaan pembangunan perumahan. Itu hak dari penggugat untuk menyampaikan, ya. Itu hak penggugat untuk menyampaikan gugatan pertama, juga untuk menyampaikan berita tentang apa yang beliau rasa bahwa beliau punya hak dilanggar. Saya sudah terima berkas dari klien saya, ya, Ibu Regina, selaku Kepala Cabang PT Elora Papua Abadi. Semua ada di saya, sudah saya pelajari, ya, Ya, ternyata sesuai apa yang saya lihat, ya, berkas yang ada, apa yang disampaikan di media itu sesungguhnya tidak seluruhnya benar, ya, bahwa beliau seolah-olah sebagai pihak yang dirugikan sendiri, padahal dalam suatu perjanjian ada hak dan kewajiban, ada timbal balik, di mana berdasarkan dokumen yang saya lihat bahwa beliau juga ada punya kelalaian, ya, kelalaian tidak menepati janji, akibat tidak menepati janji tersebut. Kemudian juga membuat klien punya kegiatan pembangunan terlambat. Ada pihak-pihak lain yang sudah memberikan kepercayaan kepada klien kami, yang sudah memberikan DP untuk pembangunan di sana sesuai target dari klien kami, ternyata tidak bisa terpenuhi. Ya, klien kami waktu itu sudah mulai melihat bahwa ada yang kurang pas dan kemungkinan besar tidak akan bisa selesai sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga klien kami mengambil langkah-langkah, yaitu menghubungi beberapa pihak lain untuk membantu, ya, mengerjakan di sana, ya, dari sekian ratus unit, targetnya 200 unit itu, karena kalau beliau sendiri kerja Pak Didik ini tidak mungkin selesai. Namun sudah ada kontraknya, sudah ada kontraknya. Ke lapangan beliau tolak, beliau tidak maunya kerja sendiri, ya. Ada yang sudah mengukur, ada yang sudah antar material untuk kerja, beliau tidak mau. Beliau sudah saya sendiri tangani, saya sanggup. Ternyata tidak sanggup juga, ya. Dengan adanya hal seperti itu, akhirnya calon-calon pembeli dari klien kami ini kan melihat bahwa ini terlambat. Mereka batalkan semua. Sampai laporan polisi. Iya, sampai ada laporan polisi, mereka lapor bahwa ibu ini tidak betul, segala macam. Itu ada semua, ya. Mereka batalkan sehingga kerugian kami juga ada, ya. Kerugian di pihak PT Elora juga ini ada, ya. Nah, karena ini sudah diajukan dalam satu proses hukum, ya, persidangan, ada gugatan, yang kami akan hadapi. Tidak mungkin kami mundur, ya. Kami akan hadapi dengan menanggapi gugatannya, dan juga kami akan melihat kemungkinan kami menggugat balik atau namanya ada konvensi, ya, gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan kepada kami. Itu berdasarkan dokumen yang klien saya sampaikan. Kemungkinan itu ada, ya. Sebagai tadi saya sampaikan, keterlambatan itu sudah diprediksi oleh klien kami. Klien kami mengambil langkah-langkah yang ada 5 kelompok, dengan satu kelompok itu ada 25 tukang, ya, pekerja, ya, yang akan membantu. Kalau beliau sendiri punya itu cuma 6 orang, ya, 6 orang kalau bangun 200 unit kira-kira berapa lama selesai? Ya, akhirnya ada 5 kelompok yang sudah disiapkan, masing-masing kelompok 25 orang untuk kerja. Beliau tolak di lapangan, ya, bukti ada, sudah tanda tangan kontrak, di lapangan ditolak, sehingga menimbulkan kerugian pada kami, sehingga sama-sama kita akan uji di pengadilan. Sesungguhnya apakah hanya satu pihak yang rugi atau ada 2 pihak yang rugi? Kemudian kerugian siapa paling besar? Ya, kita akan cross check, ya. Bisa saja beliau sedang ruginya 1,2 miliar, dari versi kami ternyata kami ruginya 2 miliar, misalnya saja, ya. Akhirnya sebetulnya beliau yang harus membayar kepada kami, atau ternyata kerugian kami hanya 700-800 juta, ya. Sehingga kita coba kompensasikan, sudah kami tidak
tinggal sisanya yang kita harus selesaikan. Ya, jadi nanti kita uji di pengadilannya karena ini sudah dibawa ke ranah hukum ke persidangan. Perkaranya nomor 10 PDT-G garing 2022 garing PN Merauke. Ini gugatannya yang sudah kami terima. Jadi kami juga siap untuk menghadapi, ya. Jadi untuk menangani perkara ini, sekali lagi saya Efrem Pahoy dan juga Ibu Dewi dan juga rekan adik saya Yohanes Rianto Horong bersama asisten kami Yohanes De Brito, kami akan hadapi dalam persidangan, tentunya secara profesional, ya. Secara profesional kami akan hadapi, masing-masing pihak menggunakan haknya untuk menangkis dan lain sebagainya, mendalilkan dan membuktikan sampai kepada putusan akhir nanti. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar, keadilan itu bisa terwujud. Dan juga sekali lagi kami tegaskan kepada nasabah, ya, namanya, ya, dari klien kami PT Elora ini, bahwa tanah tidak ada masalah. Karena ada yang gembar-gemburkan tanah itu bermasalah, bahkan nama saya dicatut. Ya, saya pernah telepon rekan kita Pak Yudhisilo, saya tanya kenapa nama saya disebut di situ, bahwa saya pengacara dari Pak Andreas kalau itu. Sedangkan saya tidak pernah jadi kuasa hukum dari Pak Andreas. Itu nama saya dicatut, itu keluar di media, ya. Jadi saya sudah juga keberatan sesungguhnya, ya. Jadi Pak Andreas nanti saya mungkin harus panggil tanya kenapa bisa sebut-sebut nama saya dalam surat kabar itu, ya. Tidak benar saya itu kuasa hukum dari Pak Andreas. Yang benar adalah kantor saya adalah kuasa hukum dari PT Elora Papua Abadi. Itu yang benar. Di tanah tidak ada masalah, ya. Di lapangan tanah tidak ada masalah. Jadi harap nasabah-nasabah kami dari klien kami ini tidak terpengaruh, juga pihak-pihak perbankan dan lain sebagainya harap jangan cepat terpengaruh, karena kami juga akan mengajukan gugatan rekonvensi, ya, dengan situasi yang ada, membaca gugatan yang ada dengan bukti-bukti yang diberikan kepada saya, kami akan mengajukan gugatan rekonvensi. Demikian, mungkin ada tambahan dari rekan. Mungkin ya. Sebelum saya memang tidak ikut prosesnya di pengadilan, proses sidangnya seperti apa. Ini kita juga perlu tahu dari awal. Ini terkait proses pembangunan perumahan, lalu jumlah unit rumah yang dibangun, lokasinya di mana, perlu kita dapat kronologi sesungguhnya sehingga dalam menjabarkan tulisan juga. Oh, siap. Supaya nanti lebih jelas itu rekan. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih. Untuk lokasi pembangunan kami, yaitu terletaknya di Jalan Cikombong, Kelurahan Kamundu, dan unit yang kami lakukan untuk pembangunan, target kami pada tahun 2021 sebenarnya ada sekitar 200 unit rumah yang harus terbangun. Namun pada saat kontrak kerja yang kami berikan kepada pihak penggugat, dalam hal ini Pak Didik Triwono, kemudian sebesar 21 unit. Pada kesepakatan pertama beliau hanya membangun 5 unit dan itu kami sudah selesaikan dengan dia. Kemudian pada kontrak kedua, karena beberapa tukang yang kami sudah siapkan untuk membantu mengerjakan unit yang kurang lebihnya ada sekitar 200 unit menjadi target kami di tahun 2021. Pada saat mereka lakukan penandatanganan di kami, menurunkan material, kemudian sudah mulai mengecek lokasi, ditolak oleh penggugat sendiri. Penggugat langsung melaporkan kepada kami bahwa jangan mengambil lagi tukang dari luar, biarkan saja kami yang menyelesaikan, seperti itu. Jadi kami memberikan kepercayaan penuh pada penggugat, tetapi rupanya di tahun 2001, 21 unit rumah saja tidak bisa diselesaikan. Jadi unit yang saat ini sudah diselesaikan sesuai dengan kesepakatan kami kontrak waktu itu 21 unit, beliau hanya menyelesaikan 10 unit ready. Artinya 10 unit yang terima kunci. Sedangkan 5 unit sisanya itu belum apa-apa. Ada perhitungan dari beliau yang menyatakan bahwa ada yang sudah pembangunan 80%, tetapi setelah kami periksa kembali bukan 80%. Seperti itu. Jadi kami sampaikan bahwa unit rumah yang terbangun yang kami percayakan kepada penggugat, ya, sebanyak 21 unit tidak diselesaikan 21 unit. Beliau hanya menyelesaikan 10 unit rumah saja. Sehingga terkait dengan penyampaian di awak media bahwa rumah sudah terbangun sebanyak 21 unit itu tidak benar. Seperti itu. Dan saat ini untuk tanggung jawab daripada penggugat yang saat ini kami sudah melakukan lanjut pekerjaan seperti itu untuk menyelesaikan 21 unit. Kemudian di sini juga kami ingin menyampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan tanah saat ini itu tidak ada persoalan sama sekali, tidak ada dalam keadaan sengketa atau permasalahan. Tanah saat ini dalam keadaan baik dan dalam keadaan aman.
Dan unit rumah pun juga tidak ada permasalahan sama sekali. Sehingga ini yang disampaikan oleh penggugat sampai ke menggugat kami ke pengadilan ini pada prinsipnya merasa dirugikan seperti itu. Tetapi di lain sisi sebenarnya kami yang sangat dirugikan karena dengan pembangunan terlambat dari beliau sampai dengan saat ini kami harus menanggung dosa daripada tindakan beliau kemarin yang melakukan pembangunan yang terlambat seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Pak, mungkin ada tambahan kan 21. Ya. 10 yang sudah selesai dan terima kunci. Ya. 11 sisanya itu apakah sudah dikerjakan atau mungkin dalam proses pembangunan atau belum sama sekali? Saat ini kami sudah kerjakan lanjut. Ya, jadi kami saat ini lagi melanjutkan pembangunan untuk menyelesaikan 21 unit ini. Seperti itu. Yang estimasinya paling sisa itu cuma 10% saja. Jadi yang dari sisa pembangunan yang 16 unit yang tersisa itu 10% sudah mau rampung. Begitu. Jadi yang dia selesaikan itu bukan 21 tapi cuma 10 saja. Ya. Dan yang 5 unit sudah kita bayarkan dan kita bayarkan itu pun yang harusnya rumah itu selesai baru kita bayar, tapi dia 2 kali pengambilan pembayaran dengan alasan uang material sudah tidak ada. Begitu. Yang harusnya di dalam kontrak itu rumah diberikan kunci, kita selesaikan pembayaran. Tapi sebelum rumah diberikan kunci, tapi kita sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali. Begitu. Jadi yang kita belum bayarkan itu memang ada 5 unit. Tapi 5 unit itu kita sudah mempunyai etikat baik untuk membayarkan, tapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan dia. Dengan pembahasan nominalnya sekian, yang kita hitung cuma sekian. Seperti itu. Kita sudah ambil jalan musyawarah yang baik, tapi dia sendiri tidak mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan begitu. Mungkin saya tambahkan ya Bapak, rekan-rekan sekalian, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ada juga kelalaian dari beliau membuat ya hingga klien kami merasa bahwa akan terlambat. Ini sudah antisipasi dengan membuat perjanjian kerja dengan pihak lain ya. Ini belum Februari 2021. Tapi pihak yang ini yang sudah diminta tolong oleh klien kami ini untuk kerja dilarang oleh beliau penggugat ini. Beliau sampaikan bahwa saya bisa kerja sendiri, padahal kan tidak bisa, mungkin tidak selesai. Ini sudah perjanjiannya ya. Sudah dibuatkan semua. Dan pihak-pihak ada 5 pihak yang siap sudah tanda tangan, ya. Sudah tanda tangan kita nih, ya. Dan pihak lain untuk mempercepat proses agar para nasabah tidak komplain. Ternyata beliau minta sendiri untuk kerjakan tidak selesai. Karena tidak selesai, klien kami kena komplain. Ini ada sekian banyak orang, ya. Ini yang melakukan pembatalan nih, ya. Ini yang orang membatalkan, ya. Sudah DP akhirnya dimintakan kembali semua karena terlambat ya. Ini ada sekian banyak ini ya, ini ada sekian ya, banyak. Jadi kalau bicara kerugian bukan hanya beliau yang rugi, kami juga ada rugi. Nanti kita silakan masing-masing pihak nantikan dalam persidangan supaya kita mendapatkan keadilan ya. Kami tidak menyangka bahwa ada kewajiban kami, tetapi juga ada hak kami yang dilanggar juga ya. Kewajiban yang saya yang menyelesaikan tidak dilaksanakan sehingga timbul juga kerugian sama kami ya. Jadi kita akan sama-sama buktikan dalam persidangan saja. Kemarin sidang pertama kami hadir ya, tapi karena belum tanda tangan kuasa, beliau sakit ya. Beliau tiba dengan sore langsung ketemu saya untuk bincang memberikan kuasa. Besoknya mau tanda tangan, beliau sakit sehingga saya juga tidak bisa ganggu karena baru turun. Tapi di persidangan Ibu Dewi hadir untuk menyampaikan ke majelis hakim bahwa kami sudah ditunjuk, hanya belum tanda tangan karena beliau sakit. Tapi kami hadir. Secara formal memang tidak hadir ya, karena memang belum tanda tangan kuasa, tapi secara fisik kami hadir di dalam saat itu untuk mendampingi ya klien kami, mewakili sementara di sana. Sehingga dalam berita yang ditulis oleh rekan Sulo ya, itu bahwa Pak Guntur ada menunjukkan kami punya nama, karena memang kami sudah ditunjuk oleh sebelum tanda kuasa. Itu kan berdasarkan pasal 1793 itu kan bisa lisan juga, tetapi kita sidangkan harus formal ya. Sebelum secara hukum sudah diberikan, hanya karena belum tanda tangan untuk kita serahkan kepada dia, itu yang belum. Tapi secara hukum perdata sudah ya kuasa kepada kami. Ya, kami kirim fotokopi, saya kirim foto ke Ibu Dewi, gugatannya, surat kuasa yang sudah bercerai itu membuktikan bahwa
sudah ada komunikasi antara kami dan klien kami. Demikian rekan-rekan kami dari media, terima kasih sudah hadir siang hari ini untuk mendapat klarifikasi dari kami atas berita yang sudah diterbitkan berkaitan dengan PT Elora, ya, Papua Abadi. Terima kasih, selamat siang.